Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, "Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan carilah wasilah untuk mendekatkan diri kepadanya dan berjihadlah di jalannya agar kamu beruntung." Quran Surat Al-Ma'idah ayat 35. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat semua, selamat datang di MSLB Channel. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas lagi informasi tentang tempat tinggal sosok sang Khalifah ataupun Imam Mahdi saat sekarang ini. Sebelum saya menyampaikan informasi ini, saya hanya ingin mengingatkan kepada kalian semua bahwa setiap informasi yang saya sampaikan ini hanyalah sebuah gambaran saja mengenai sosok seorang manusia pilihan Allah yang berjiwa kerasulan. Dan setiap informasi yang saya sampaikan bukanlah suatu kebenaran yang mutlak, karena kebenaran yang mutlak hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sosok sang Khalifah ataupun Imam Mahdi dari dulu hingga sampai saat sekarang ini masih menjadi misteri bagi banyak orang. Keberadaannya masih disembunyikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga masih menjadi rahasia bagi banyak orang. Banyak juga orang-orang yang memiliki ilmu kesaktian gaib yang begitu tinggi, berusaha untuk melacak dan menerawang di mana keberadaannya. Namun mereka tetap saja tidak bisa untuk menemukan di mana keberadaannya. Karena sosoknya yang sangat rahasia, sampai banyak sekali orang-orang yang merasa dan mengaku dirinya sebagai Imam Mahdi ataupun Al-Mahdi. Karena sudah merasa hebat dengan kesaktian yang mereka miliki, sampai-sampai dengan mudahnya mereka mengaku dirinya sebagai Imam Mahdi ataupun Al-Mahdi. Padahal seorang manusia yang benar-benar pantas mendapatkan gelar sebagai Imam Mahdi ataupun Al-Mahdi hanyalah seorang manusia yang mampu mewarisi arwahul muqaddasah Rasulullah Muhammad SAW, ataupun yang mampu mewarisi roh kerasulan di dalam dirinya, dan jelas juga nasab atau silsilah-silsilahnya sampai kepada Rasulullah Muhammad SAW. Sang Khalifah ataupun Imam Mahdi dipercaya oleh seluruh umat Islam sebagai sosok manusia utusan Allah yang akan menjadi pemimpin semua umat, yang akan membawa kejayaan, keadilan, kemakmuran, serta akan membawa kedamaian dan kejujuran ke tengah umat. Sang Khalifah ataupun Imam Mahdi adalah seorang manusia yang hidup dalam kesederhanaan, dan beliau sangat tidak terlalu suka dengan kemewahan. Walaupun beliau memiliki kerabat atau keluarga yang hidup dalam kemewahan, tetapi beliau lebih memilih untuk hidup dalam kesederhanaan dengan rumah yang kecil dan sederhana yang berada di bawah kaki gunung. Seseorang yang mendapat gelar sebagai Imam Mahdi ataupun Al-Mahdi, sudah tentu beliau terlahir dari rahim seorang ibu, dan sudah tentu memiliki kerabat dan keluarga. Beliau itu tidak gaib, tetapi beliau itu sangatlah nyata adanya di dunia ini. Dan sudah pasti beliau hidup layaknya seperti manusia biasa pada umumnya. Sang Khalifah ataupun Imam Mahdi pastilah berwujud seperti manusia biasa. Dan di dalam wujudnya sebagai manusia biasa, dipenuhi oleh cahaya Allah yang sangat terang menyilaukan. Beliau juga memiliki kemampuan ataupun kekuatan yang sangat luar biasa, yang sulit dijangkau oleh akal dan pikiran manusia. Sang Khalifah ataupun Imam Mahdi sampai saat ini asal-usulnya masih misterius. Hanya orang-orang pilihan Allah yang sudah diridhoi dan yang sudah dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala saja yang bisa mengetahui keberadaannya dan yang bisa berjumpa dengannya.
Saat sekarang ini, beliau bertempat tinggal di bawah kaki gunung yang jauh dari perkotaan dan sangat jauh dari kebisingan. Dan di tempat tinggalnya itu, beliau juga membangun sebuah rumah yang sangat sederhana yang dijadikannya sebagai surau tempat untuk majelis zikir. Di tempat majelis zikir itu, beliau bisa menjalankan tugas dan amanahnya. Dan di tempat itu juga, beliau mengajarkan metode zikir yang dulunya sering dilakukan oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW saat berbulan-bulan di Gua Hira sebelum beliau melakukan perjalanan Isra dan Mi'raj. Sampai saat sekarang ini, sang Khalifah ataupun Imam Mahdi memiliki tempat lahir dan tempat tinggal pada daerah yang sama. Di tempat tinggalnya, beliau selalu kedatangan tamu yang tiada tahu dari arah mana mereka datang untuk meminta bantuan dari beliau. Orang-orang yang berdatangan ke tempat beliau untuk berobat dan meminta bantuan dalam hal-hal yang lain. Mereka yang datang meminta bantuan kepada beliau, mereka tidak pernah sedikit pun menyadari bahwa orang yang membantu mereka itu adalah seorang manusia pilihan Allah yang sudah menjadi pemimpin di seluruh penjuru langit dan bumi ini. Karena penampilannya yang hanya terlihat seperti manusia biasa-biasa saja, karena itulah beliau sulit diketahui oleh orang lain. Karena di balik penampilan yang biasa-biasa saja, sebenarnya beliau berpakaian jubah putih yang sangat bersih dan suci, dan beliau juga memakai mahkota yang penuh dengan cahaya menyilaukan. Namun penampilannya yang asli tidak bisa dilihat begitu saja dengan pandangan kasat mata. Keaslian tentang jati diri beliau hanya bisa dilihat dengan mata hati ataupun dengan pandangan mata batin, atau istilah dalam syariat Islam, melihat dengan pandangan kasaf. Beliau akan memperlihatkannya pada orang lain jika beliau mengizinkannya untuk melihat. Karena sampai saat ini, beliau belum juga muncul, sampai-sampai banyak sekali orang-orang yang menganggap bahwa kisah cerita tentang sosok sang Khalifah ataupun Imam Mahdi hanyalah angan-angan, hanyalah khayalan semata, dan hanyalah suatu cerita dongeng saja. Seandai saja mereka tahu bahwa di bumi ini tidak akan pernah kosong dari hujah ilahi, pastilah mereka akan dengan segenap hati dan jiwanya meyakini bahwa sang Khalifah ataupun Imam Mahdi benar-benar nyata dan ada saat ini. Karena pada setiap masa dan setiap zamannya, pasti akan selalu ada dan akan selalu hadir seorang manusia utusan Allah yang akan menjadi Khalifah Allah, yang akan bertindak sebagai tangan dan kaki Allah di muka bumi ini. Seorang manusia utusan Allah yang akan menjadi sebagai pewaris dan penerus Rasulullah akan selalu muncul pada setiap zamannya sesuai waktu yang telah Allah tentukan, dan akan tetap seperti itu selama langit masih tetap kokoh. Jika di bumi ini sudah tidak ada lagi seorang manusia utusan Allah yang akan menjadi pemimpin seluruh makhluk, mungkin bumi ini akan segera berakhir. Bumi ini tidak akan terjadi kiamat jika masih ada kekasih-kekasih utusan Allah yang akan bertindak sebagai tangan dan kakinya. Mengapa sang Khalifah ataupun Imam Mahdi menjadi penting dan menjadi harapan untuk masyarakat manusia? Beliau menjadi harapan masyarakat manusia karena beliau hadir di muka bumi ini untuk membawa kedamaian dan kejujuran ke tengah umat. Dan beliau hadir untuk memberantas segala kezaliman dan ketidakadilan yang sudah terjadi di muka bumi ini. Beliau menjadi harapan masyarakat manusia karena hanya pada diri beliau ada rahasia Allah yang tersembunyi. Sang Khalifah ataupun Imam Mahdi membawa Allah bersama dirinya, sehingga dengan adanya Allah yang menjadi rahasia di dalam dirinya, beliau bisa memperbaiki segala kekacauan dan kerusakan di muka bumi ini.
sang Khalifah ataupun Imam Mahdi bisa melakukan sesuatu hal di luar nalar manusia dengan segala kemampuannya, karena beliau bertindak sebagai tangan dan kaki Allah. Sebenarnya bukan Imam Mahdi yang melakukannya, tetapi pada hakikatnya Allah lah yang melakukan semua itu melalui diri kekasihnya. Dan pada hakikatnya, sebenarnya masyarakat manusia telah berharap pada Allah melalui diri sang Khalifah ataupun Imam Mahdi, yang dimana Allah menjahirkan sifatnya pada diri kekasihnya itu. Allah dan kekasihnya tidak boleh dipisahkan dan tidak boleh disatukan, bagaikan matahari dengan cahayanya dan bagaikan lautan dengan ombaknya. Dimanapun ada Allah, pasti di situ ada kekasihnya, dan dimanapun ada kekasihnya, pasti di situ ada Allah. Karena itulah kenapa kita selalu berharap kepada sang Khalifah ataupun Imam Mahdi, karena disitulah ada Allah yang bersemayam ataupun yang bertajali, yang menjadi rahasia pada diri kekasihnya itu. Makanya sampai saat ini, kenapa banyak orang sulit sekali mengetahui keberadaan sang Khalifah ataupun Imam Mahdi? Karena jika sudah menemukan dan sudah berjumpa dengan beliau, sama halnya kita sudah menemukan dan sudah berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke sobat, mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Semoga informasi ini bermanfaat. Terima kasih. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam MSLB Channel.